Halo Youngstar, selamat datang di youngtutor.id. Hari ini kita akan bahas materi menarik yang akan membantu kalian dalam persiapan tes TOEFL. Kita kali ini akan membahas terkait nouns. Apa sih itu nouns, teman-teman? Nouns adalah kata benda yang digunakan untuk menamai semua benda dan konsep yang ada di dunia. Bisa meliputi benda yang dilihat secara fisik ataupun abstrak. Nouns juga bisa untuk menamai orang, tempat, ide, bahkan gagasan. Oke, terdapat dua jenis nouns. Ada countable nouns dan juga uncountable nouns. Countable nouns adalah kata benda yang bisa dihitung. Jadi dia berbentuk singular, bahkan dia bisa berbentuk plural. Jadi, countable nouns itu benda yang kita bisa pisahkan, kita bisa hitung. Misalnya, satu buku, dua buku, tiga buku. Kita bisa memisahkan mana satu buku, mana dua buku. Contoh lain, di sini kita ada a cat, seekor kucing. Pluralnya atau bentuk jamaknya adalah cats. Kita hanya menambahkan s saja. Contoh lain ada a pen, adalah sebuah pulpen. Untuk bentuk jamaknya yaitu pens, dengan menambahkan s. Contoh lain ada an orange atau sebuah jeruk. Untuk pluralnya adalah oranges. Kita menambahkan s. Jadi biasanya dari bentuk singular, kalau misalnya kita mau mengubah ke plural, kita bisa menambahkan s atau is. Di sini ada bedanya penggunaan kata dan an. Nanti kita akan bahas di bab artikel. Oke? Tipsnya, singular nouns jangan diakhiri dengan s atau is. Karena yang punya s atau is adalah plural nouns tadi. Singular nouns bisa kita gunakan setelah kata a atau an, one, this, that, a single, another, each, dan every. Singular countable nouns biasanya butuh artikel, yaitu yang tadi a atau an atau the. Next. Ketika kata benda merujuk pada lebih dari satu orang atau satu benda, itu dinamakan plural atau jamak. Tadi saya bilang kebanyakan plural nouns terbuat dengan ditambahkan s atau is dari singular formnya. Tapi ada beberapa pengecualian. Contohnya ada di layar teman-teman. Di sini bisa dianggap atau dinamakan irregular nouns. Karena ketika dari bentuk singular menuju plural, kita tidak menambahkan s atau is. Tapi khusus untuk misalnya ship, bentuk singularnya, pluralnya pun sama ship. Bentuk singular spacious sama dengan bentuk pluralnya spacious. Bentuk singularnya datum, bentuk pluralnya adalah data. Dan lain sebagainya. Nah, contoh irregular noun ini bisa teman-teman hafalkan karena biasanya itu keluar di soal TOEFL. Plural nouns jangan menggunakan awalan e atau en karena awalan e atau en khusus untuk singular nouns atau untuk karena dia berawalan e atau en yang artinya sebuah, makanya kita tidak boleh memakai plural nouns menggunakan e atau en. Plural nouns itu bisa kita gunakan setelah kata all, some, a lot of, lots of, various, dan lain sebagainya. Teman-teman, lagi-lagi hati-hati dengan irregular plural nouns tadi. Dihafalkan ya. Sekarang adalah uncountable nouns. Tadi, kalau countable nouns adalah benda yang dapat dihitung, uncountable nouns adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung satuannya. Misalnya, darah. Kita tidak bisa menghitung satu darah, dua darah, tiga darah. Tapi kita butuh satuan pengukurannya. Misalnya, satu kantong darah, dua kantong darah, tiga kantong darah. Jadi uncountable nouns adalah kata benda yang kita membutuhkan satuan pengukurannya untuk menghitungnya.
Untuk uncountable nouns, kita tidak didahului dengan artikel a atau an, karena artikel a atau an khusus untuk countable nouns yang singular. Makanya di sini contohnya, the country produces much rice. Di sini ada kata depan much, yang berarti ini khusus untuk uncountable nouns karena rice atau beras atau nasi itu tidak bisa dihitung. Makanya kita menggunakan much. Tipsnya, gunakan uncountable nouns bisa setelah kata much, little, a little, an amount of. Dan jangan taruh uncountable nouns ke dalam bentuk jamak. Karena uncountable nouns itu kita anggap singular dalam bahasa Inggris. Kita coba latihan ya. As the field of chemistry developed, chemists learn how to create blah 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 substances that have many important applications in our lives. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman bisa lihat di sini. As the field of chemistry developed. Terus diikuti tanda koma. Oke, berarti ini kita anggap aja kata keterangan. Keterangan tambahan. Di sini ada chemist. Chemist di sini adalah subjeknya. Learn adalah verbnya. How to create bla 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 adalah objeknya. Oke, berarti kita sudah punya subjek, sudah punya verb, sudah punya objek. Di sini ada blank 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 substances. Tadi kita bisa belajar kalau dia ada S-nya atau ada IS-nya, berarti dia adalah plural noun. Kalau plural noun, apakah dia diikuti dengan artikel e? Tidak ya. Berarti ini kita bisa eliminasi antara B dan D. Tadi, kalau kita punya jamak di sini, apakah diikuti atau didahului dengan kata each? Tidak ya, tadi kata each itu harusnya diikuti dengan singular noun. Maka jawaban yang tepat adalah new. As the field of chemistry developed, chemists learned how to create new substances. Okay, next question. The dolphin has a long snout with rows of blah blah blah. Di sini ada rows, yang berarti barisan. Ada of, barisan dari apa? Dari gigi. Kita lihat di sini ya. Di sini kebetulan jawabannya adalah gigi semua. Tapi apa sih bedanya tut, tit, tut, tit? Tut itu adalah bentuk singular dari gigi. Kalau tit adalah bentuk pluralnya. Oke, berarti kita bisa eliminasi, teman-teman. Kita bisa eliminasi yang tut, kita eliminasi. Karena rows of itu harusnya kan dia barisan atau baris dari gigi. Gigi-giginya pasti banyak dong. Nggak mungkin giginya cuma satu, karena barisan dari gigi. Berarti yang gigi singular kita eliminasi. Antara sharp teeth sama S sharp teeth. S di sini menunjukkan seperti gigi yang tajam. Padahal tidak perlu pakai seperti, karena dia memang memiliki gigi yang tajam. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Begitu, teman-teman. Next question. Sekarang, Audats, wild horn ships of six subspecies live in North Africa. Kira-kira dalam soal error recognition ini, mana jawaban yang salah?
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Inkstars ingin belajar lebih dalam dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Inkstars, bergabunglah dengan les online kami di engtutor.id. Mari kita capai tujuan belajar bahasa Inggris bersama-sama.